Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama JJ Channel di pagi hari ini. Ini hanya analisa Revo 110 karbu bunyi kasar. Ini analisa apanya? Ini motornya juga ngebul, asapnya juga asap putih, pasti dari pistonnya juga baret ataupun dari pir pistonnya dia aus. Intinya dia mengalami keausan sehingga celah oli dia masuk ke dalam ruang bakar. Ini coba kita hidupkan motornya. Sini untuk analisa yang pertama yaitu pada bagian pistonnya pasti dia baret. Dia bunyinya kemeletek, bukan kemelitik tapi kemeletek. Nah, ketika digas di sini dia juga mengeluarkan asap putih, yang artinya yaitu pada bagian buringan blok dia aus. Intinya dia baret, dari segi piston juga baret, dari segi buringan bloknya dia juga baret. Jadi kita bongkar dulu dan kita lihat analisanya. Oke, tak bongkar dulu bagian cover decknya. Wih, jangan kaki.
Di sini memang baret parah pada bagian pistonnya. Nah, di sini pistonnya baret. Jadi ini nanti kita kolter, kita antar ke tukang bubut. Untuk pada bagian boringnya pasti dia juga mengalami sedikit keausan di sini. Oke. Untuk pada bagian noken ini masih aman. Ini nanti kita cek pada video nanti. Untuk pada bagian roces Templar, kelakar Templarnya di sini, roces Templarnya dia aman. Noken as juga, bearing noken asnya juga aman. Oke, di sini tadi waktu pelepasan bagian blok ini saya juga nggak memperhatikan roll kamratnya. Memang nggak kelihatan untuk rollnya. Ini rollnya sudah habis, jadi tinggal batang busnya saja di sini. Ini kan posisinya tadi di sini. Ini tadi waktu nyopot saya juga nggak memperhatikan. Ini nyari rollnya ini kemana, ini kok nggak ada. Nah, ini posisinya di sini. Jadi ini intinya juga mungkin kamratnya juga aus. Jadi di sini rollnya juga hancur. Ini posisinya utuh sebenarnya. Terus di sini untuk gigi pompa oli, di sini juga mengalami gundul ataupun sudah nggak ada. Jadi nanti kita bongkar sekalian. Lihat roll yang atas juga bagian yang bawah. Ini gigi pompa olinya dia nggak ada gundul. Terus analisa kita yang bagian kedua di sini adalah yaitu bagian kop. Ini nanti kita skir sekalian klepnya. Untuk Templar yang ini dia nggak masalah. Bearing Templarnya dia juga nggak oblak. Untuk bagian pen Templarnya dia juga nggak aus, jadi aman. Terus untuk Templarnya di sini bagian yang X, yang bosnya juga aman, nggak aus. Untuk Templar X-nya dia juga nggak masalah bagian bearing
templarnya dia juga nggak oblak. Kita copot bagian noken asnya di sini. Nah, untuk noken as dia aman, dia nggak ada masalah, jadi masih tetap kita pergunakan. Oke, lanjut untuk analisa bagian klep. Nah, untuk membukanya kita ganjal pakai bearing terserah. Ini ganjal untuk bagian klepnya pada bagian bawah. Ini cara ngelepas per. Kita sediakan kunci. Oke, di sini kita tekan. Oke, sudah terlepas. Yang satunya lagi. Oke, kita analisa pada bagian bos klepnya. Oke, lanjut lagi. Di sini analisa pada bagian bos klep. Nah, ini kita goyang atas bawah kanan kiri. Ini memastikan bahwa bos klep di sini sudah ataupun tidak oblak. Jadi klepnya aman. Nah, ini nanti tinggal kita skir ulang. Jadi kebocoran di sini sudah meliputi ke bagian ruang bakar, jadi basah. Terus yang klep X ini kita goyang, ini ada sedikit goyang, beda sama yang tadi. Ini enggak ada goyang sama sekali. Kalau ini ada selah sedikit ya ini, tapi oblaknya tidak terlalu parah. Tapi ini nanti tetap kita pertahankan dan kita pasang. Enggak kita ganti bos klepnya, kita hanya skir dan ganti nanti pada bagian seal klep. Ini seal klepnya mungkin juga longgar, jadi dia nggak nyangkut. Bentar. Nah, dia nggak nyangkut sama sekali. Jadi sealnya di sini dia mati. Nah, dia keras, jadi nggak kuat untuk nyaring di sini. Nyaring antara oli dan akhirnya masuk ke bagian X klep. Ini pembakarannya nanti juga bagian hitam basah nanti. Coba kita buka seal klepnya di sini. Ini seal klepnya nanti kita ganti juga sekalian. Nah, di sini dia nggak nyaring. Nah, dia oblak. Nah, ya dia oblak. Jadi oli yang ada pada bagian noken as ini nanti masuknya ke bagian ruang bakar yang X, juga nanti juga masuknya ke bagian in. Nah, kalau melihat ini basah apa tidak, ini pakai ini, tapi pakai jari pasti dia basah. Bentar, nggak kelihatan. Fokus kameranya mana, cahaya pencahayaan nggak kelihatan. Bentar, tambah nggak kelihatan mas bro. Nah, bentar, waduh, tadi hampir kelihatan ya. Kok kameraku sing jelek ya. Jadi di sini intinya kalau di sini ada basah, ini kebocoran dari ruang noken ataupun dari seal klep dia yang longgar, akhirnya masuk pada bagian in klep dan X klep. Oke, analisa sederhananya dari bagian kop Revo.